Untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini, kita akan berdiskusi bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat sore, Pak Arianto. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, dengan saya di studio Pak Arianto. Saya mau langsung saja Pak Arianto, belakangan ini ramai sekali begitu ya aksi-aksi premanisme yang ditertibkan oleh pihak kepolisian. Apakah ini memang sudah lama terjadi dan kemudian ada aksi cepat yang dilakukan oleh pihak kepolisian sampai kemudian rasa-rasanya ini makin marak di sekeliling kita dengarkan penertiban seperti ini? Silakan Pak Arianto. Premanisme itu cirinya begitu, Pak. Jadi kalau sudah muara sekali itu baru dilakukan operasi gitu ya. Kalau cuman di sana sini tapi belum viral itu kebanyakan tidak intens operasinya gitu. Sehingga kalau belakangnya ini kan kita lihat ya tangkapan di mana banyak sekali ya, ribuan ditangkap di Delhi, di mana Depok, di Jawa Timur dan sebagainya. Itu karena polisi menggelar operasi namanya. Dan dalam sistem kepolisian itu kalau menanggulangi kejahatan ya, gangguan Kamtipmas itu ada 3 tahapan. Kalau gangguannya itu masih agak normal gitu, biasa-biasa, ditanggulangi dengan kegiatan rutin, antara lain misalnya pencegahan, patroli, penjagaan dan sebagainya itu. Nah, kalau itu meningkat di suatu daerah gitu ya, itu pakai namanya kegiatan yang ditingkatkan. Artinya polisi jadwalnya kegiatan itu diintensifkan dan dijadwalkan kembali melebihi daripada yang biasa. Nah, kalau sudah memuncak, sekarang ini memuncaknya secara nasional ini. Kemarin sama Pak Presiden kan perintahkan, bahkan Menko Polhukam segala kan itu membentuk satu tim itu bersama untuk melakukan operasi itu ya. Karena sudah marak kepada premanisme yang berkedok ormas kan itu. Nah, sekarang Kapolri kemarin mulai 1 Mei atau berapa itu saya lupa, melancarkan operasi serentak seluruh Indonesia. Dan sudah pasti saya duga nanti begitu ini operasi di launch gitu ya, pasti ribuan ditangkap itu pasti gitu. Dan lihatnya macam-macam kan bentuknya kejahatan itu, ada yang parkir, ada yang pemalakan, ada juga ini termasuk yang pakai atribut itu yang ngomong dari ormas dan sebagainya. Kapolri kan tadi mengatakan bahwa kami tidak pandang bulu. Artinya yang dioperasi sekarang ini adalah orang-orang yang kedapatan bertindak di lapangan, yaitu pertindakannya itu pertindakan yang anarkis itu. Contohnya minta, memalak, menakut-nakuti dan sebagainya itu. Termasuk itu yang terjadi di Cilegon itu kan, walaupun itu dilakukan oleh ormas, itu ya kena itu karena. Jadi Pak Arianto, razia ini dilakukan di semua tingkatan begitu ya, sampai tingkat polsek? Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Jadi seluruh jajaran melaksanakan dan polsek pun pasti melaksanakan juga gitu. Cuman kalau operasi itu biasanya levelnya pada tingkat Polres karena jumlahnya orangnya kan didaftar itu siapa yang ikut di situ jumlahnya itu. Gitu. Sehingga levelnya biasanya paling rendah itu Polres gitu. Tapi polsek melakukan kegiatan imbangan gitu. Kalau ada preman di wilayahnya juga pasti dia ikut melakukan operasi. Baik, Pak Arianto, Pak Kapolri kan ini bilang katanya seperti yang sebutkan juga tadi bahwa tidak pandang bulu ini semua akan diberantas. Apakah ini juga termasuk preman kelas kakap Pak Arianto yang ada di kawasan Indonesia? Kita tahu belakangan ini kan preman-preman yang diberantas ini adalah yang katakanlah tingkat yang di jalanan begitu, parkiran segala macam. Apakah ada yang level di atasnya lagi kira-kira, yang kelas kakap lah kita sebutnya? Gini ya, saya jelaskan. Preman itu memang meningkat ya. Dulu tuh kan preman jalanan yang ada, tapi kemudian meningkat dengan preman yang masif, yang gede anggotanya. Contohnya ya preman yang menguasai daerah Bekasi itu, di daerah perindustrian itu yang bagian pembuangan limbah itu dikuasai oleh preman situ, yang menganakan dirinya LSM yang menguasai situ, sehingga orang tidak akan bisa masuk berbisnis ke situ kalau tidak melalui yang menguasai daerah itu gitu. Dan itu dia melakukan pemalakan pada orang-orang yang kalau seandainya tidak seizin dia itu udah pasti di tengah jalan mesti dirampas itu angkutannya itu gitu. Memang preman akhir-akhir ini kan jadi merambah ya, meluas ya. Yang besar-besar itu, yang setengah besar saya katakan lah, seperti di Tanjung Priok, di proyek-proyek besar itu. Bahkan kemarin itu, belakangan ini gejalanya kan berkedok LSM atau ormas gitu ya. Saya sendiri pernah ngalamin itu, waktu lagi renov rumah didatangi orang,
preman, kalau dulu preman kan ngakunya kan gini, saya preman, saya nggak takut hukum kan gitu ya. Sekarang enggak, ngomongnya saya LSM, berhak untuk meminta jasa keamanan gitu. Mereka datangkan puluhan motor, untung saya panggil Kapolresnya langsung ditangkis dengan satu kendaraan peraturan, bubar semua mereka. Intinya preman ini selama ini karena prakteknya itu merajalela dan terbiarkan oleh aparat, ya jadinya ramai sekali. Nah sekarang ini mumpung ada operasi, saya berngimbau pada masyarakat ya yang menjadi korban-korban premanisme itu, tolong laporkan aja kepada polisi supaya ditindak. Sekarang ini kan ditindak di mana-mana tuh. Walaupun mereka tidak sedang berbuat, kalau kumpul-kumpul di tempat itu parkiran diduga dia itu langsung ditangkepin semua kan gitu kan. Itu jadi mumpung ada gitu, laporkan itu masyarakat, Pak ini biasanya di sini-sini supaya dibersihkan gitu ya. Sehingga nanti karena operasi ini ada waktunya, pasti tidak akan mungkin sepanjang tahun. Biasanya bisa ada waktunya, misalkan 1 bulan atau 2 bulan gitu. Karena kalau yang namanya operasi itu kan kegiatannya dilakukan dengan biaya sendiri, waktu tersendiri, jumlah kekuatan sendiri, sasarannya khusus. Nah, kalau ini kan sasarannya khusus premanisme gitu. Nah ini saatnya, karena gini ya Pak ya, premanisme itu nggak bisa diberantas oleh polisi sendiri, selain ada laporan dari masyarakat. Masyarakat biasanya ogah lapor karena merasa takut gitu ya. Yang kemudian dia tidak ada waktu. Yang ketiga, kadang-kadang aparatnya itu juga dia kong kali kong atau kerjasama dengan para preman itu gitu. Itu yang celaka kalau terjadi di suatu wilayah. Nah sekarang ada operasi ini tuh suatu kesempatan bagus lah kita untuk memberantas bersama-sama. Walaupun kita sadar ya preman nggak akan mungkin habis karena apa? Mereka kan manusia mencari makan ya, susah gitu. Nah disinilah kita butuh kerjasama dari pemerintah untuk ikut memikirkan bagaimana cara mengkanalisasi bekas-bekas preman ini supaya mereka nggak kambuh lagi. Kira-kira gitu Pak. Pak Arianto tadi kan ada sempat menyinggung kalau operasi ini berarti dia terikat dengan waktu begitu. Ada suatu periode tertentu dilakukan. Nah, pasti akan ada waktu di mana itu akan selesai dilakukan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memberantas keseluruhan dari premanisme ini? Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas bahwa harus diberantas semuanya. Dengan operasi per periode begini, bagaimana kita bisa memberantas premanisme, Pak Arianto? Ya, jadi gini, memberantas premanisme itu teorinya paling sedikit ada 5 strategi, Pak. Strategi pertama adalah kalau kita cari dari akarnya itu ya, itu kan akarnya itu kan masalah ekonomi ya Pak. Mereka tertekan untuk masalah ekonomi. Maka kalau kita mau berantas premanisme supaya bisa hilang, ya harus akarnya itu dihilangkan, yaitu memberikan lapangan pekerjaan pada mereka sehingga mereka tidak menjadi preman. Dan ada juga tempat pembinaan kemana setelah mereka itu ditangkap nanti kemudian supaya tidak kembali lagi menjadi preman. Ya. Itu intinya kan mengurangi akar masalahnya ya gitu. Walaupun itu sulit karena kan kita untuk menciptakan lapangan kerja yang sama-sama dengan tenaga kerja kita kan susah ini negara kita itu. Tapi minimal itu harus menjadikan bahan sasaran daripada Pemda dan instansi lainnya yang terkait. Yang kedua adalah pembinaan, Pak. Upaya pembinaan itu dilakukan secara dini, yaitu pembinaan kepada masyarakat setempat untuk menangkis supaya tidak sampai terjadi preman. Termasuk juga orang-orang yang berpotensi menjadi preman. Nah itu dibina supaya mempunyai kemampuan, mempunyai istilahnya itu mempunyai kekuatan iman sehingga dia tidak terjerumus dalam preman. Di sisi lain aparat juga mau mencegah timbulnya preman di lingkungan gitu. Yang ketiga adalah pencegahan. Pencegahan itu dilakukan oleh Pak Polisi, bisa juga oleh lingkungan juga bisa. Polisi antara menebarkan patroli, pengawalan, penjagaan di pos-pos yang berpotensi terjadinya preman, dan yang terakhir adalah penindakan. Nah itu tadi yang saya katakan, penindakan itu tadi adalah bertingkat. Penindakan itu yang rutin atau yang giat-giat ataupun operasi. Nah nanti pasca operasi ini Pak gitu, supaya tidak marak lagi, yaitu yang 5 itu tadi dikerjakan serempak gitu. Baik. Hanya itu yang bisa meminimasi supaya tidak marak preman. Jadi jangka panjangnya itu yang dilakukan adalah tadi memperbaiki masalah ekonomi, kemudian pembinaan, pencegahan. Jadi betul. Jadi itu harus dilakukan. Semoga ini menjadi perhatian begitu ya. Kita berharap tentu saja kegiatan ini sukses begitu ya memberantas aksi premanisme di Indonesia, termasuk menjalankan strategi yang Anda jelaskan tadi Pak Irjen Pol Arianto. Pak Arianto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore memberikan pandangan-pandangannya. Selamat sore. Selamat sore.